Sari bingung. Siapa ya? Perasaan orang-orang udah pada pulang. Dibukalah pintu itu sama si Sari. Cekrek. Mas kesini cuma mau pamit. Ternyata ini makhluk yang saya bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua subscriber saya selalu baik-baik saja, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah selalu stay menunggu cerita dari kiriman-kiriman subscriber yang saya ceritakan ke teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan. Terima kasih ya Allah, matur nuwun semuanya. Karena apa ya? Saya ini nggak ada yang namanya punya pikiran saat itu menjadi host horor, dan sekarang saya ketika menceritakan host horor dan banyak support dari teman-teman semuanya, akhirnya saya ini tambah percaya diri untuk membawakan cerita ini. Terima kasih karena dukungan kalian, ini saya jadi tambah semangat. Dan buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih sekali. Maaf kalau ada penyampaian-penyampaian saya yang kurang berkenan atau terlalu kaget buat kalian. Wah, Mas Dudu ini terlalu berlebihan atau apa, terlalu lebay atau segala macam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Kali ini ada kisah nyata kiriman dari salah satu subscriber. Kita sebut saja ini yang ngirim, ini namanya Mbak Sari. Mbak Sari ini seorang TKW di Singapura, dan Mbak Sari ini mempunyai banyak pengalaman horor. Dia ini menjaga salah satu jenazah yang ia rawat. Dan di sini Mbak Sari ini mengalami banyak teror oleh jenazah yang dirawat. Seperti apa? Kisah mencekam yang meneror Sari. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Sebut saja di sini kisahnya kisaran tahun 2005. Yang saya bilang di awal, tokoh di awal, saya bilang tokohnya ini kita sebut saja namanya Sari. Sari ini hidup dengan suami dan 2 anaknya. Dan kebetulan Sari ini sedang menghamil anak ketiganya. Tapi di sini kondisi ekonomi Sari ini benar-benar bisa dibilang pas-pasan. Dan suaminya ini mengalami sakit-sakitan. Ada penyakit dalam yang diderita oleh suaminya. Kita sebut saja suaminya ini namanya Burhan. Burhan ini ngalami sakit yang bener-bener ini gak mau yang namanya diajak berobat atau apa. Karena apa? Ekonomi keluarganya Pak Burhan ini bener-bener miris banget. Saya gak bisa untuk menceritakan lebih ya, karena memang parah banget ya. Jadi semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo bisa mengerti ya, kalau ada orang yang kehidupannya sederhana dan memang serba kekurangan, gimana sih rasanya. Ini dialamin oleh Mbak Sari dan Mas Burhan. Singkat cerita, di sini Mbak Sari ini usia kehamilan anak ketiganya ini sudah 3 bulan. Jadi Mbak Sari ini hamil 3 bulan. Karena suaminya ini sakit-sakitan, terpaksa Mbak Sari ini ngomong sama suaminya, "Mas, gimana kalau saya ini yang cari kerja, Mas, untuk nyukupi kebutuhan kayak gini? Saya ini malu, Mas, kalau harus terus minta tolong sama orang tua saya atau orang tua Mas. Boleh gak, Mas, kalau Sari ini bantuin pekerjaan rumah tangga saudara-saudara kita, Mas? Siapa tahu mereka-mereka ini ada rasa belas kasih sama kita, Mas." Apa aku harus mati aja ya, Dek? Kok Mas bilangnya gitu toh? Sari ini, Mas, mau nemenin Mas sampai kapanpun kok. Iya, tapi dengan keadaan Mas yang sering sakit-sakitan kayak gini, Mas ini gak tega kalau kamu harus yang kerja. Gak apa-apa, Mas. Yang penting aku dan Mas ini punya cita-cita yang sama. Membesarkan anak-anak kita. Agar anak-anak kita ini hidupnya enak, gak kayak kita, Mas. Lebih baik dari kita, Mas. Gak apa-apa, Mas. Tuhan juga seneng kok, Mas, kalau kita ini saling bareng, saling berusaha. Iya. Maafin Mas Yodi. Jadi keadaan keluarganya Sari bener-bener bisa dibilang miris. Terpaksa akhirnya
Sari ini menawarkan diri. Padahal Sari ini sedang hamil 3 bulan. Sari menawarkan diri ini ke saudara-saudaranya. Kita sebut saja Mbak Darsi. Mbak Darsi, boleh nggak kalau saya kerja di sini? Saya bantuin apapun kebutuhan di sini. Kondisi suami saya ini memang lagi nggak bisa kerja karena kebetulan suami saya ini sakit. Oh boleh nggak apa-apa Sari. Tapi beneran, kamu mau bantuin kerjaan Mbak? Nggak apa-apa Mbak, serius kamu? Iya Mbak, Mbak Darsi kan orangnya sibuk. Biar saya yang ngurusin pekerjaan rumah tangga Mbak Darsi. Saya ikhlas kok Mbak. Ya gimana lagi Mbak, saya ini pengen ngebantu ekonomi keluarga saya. Nggak apa-apa, kalau kamu nggak malu silahkan kerja di tempat saya. Akhirnya sepupunya Mbak Sari, yang kita sebut tadi Mbak Darsi, ini membolehkan Mbak Sari untuk bekerja di situ. Mbak Sari ini jadi pembantu rumah tangga di situ, nyetrikain, nyuciin, ngepel, semuanya dilakuin oleh Mbak Sari. Dan di sini Mbak Darsi ini karena tahu kondisi Mbak Sari, akhirnya Mbak Darsi ini ngasih uang ini lebih. Dikiri, kanggo omahmu, buat anak-anakmu biar pada sekolah. Nggih Mbak, matur nuwun. Akhirnya bener-bener di sini nahkoda rumah tangganya ini bener-bener Sari lah yang menyokong semua kebutuhan kehidupannya, kehidupan keluarga Sari. Singkat cerita, di sini Sari ini usia kandungannya ini udah 6 bulan. Ini perutnya ini udah membesar. Tapi Sari terus memaksakan diri untuk bekerja. Dan disinilah suami Sari, Burhan, ini ngomong sama si Sari. Dek, udah loh dek, gak usah kerja-kerja lagi. Mas ini gak tega lihat kamu kerja terus dek. Tapi di sini Sari juga mikir, kalau Sari ini gak bergerak, ekonomi keluarga ini akan hancur. Mas gak apa-apa mas. Dek, maafin mas kalau ada salah-salah. Mas pengen kamu ini gak kerja dek. Gak apa-apa mas. Walaupun perut Sari ini udah besar, tetap mas Sari masih bisa kok mas. Yang namanya nyuci apa segala macam, Sari masih bisa kok. Kamu bisa. Hati mas yang gak bisa dek. Mas hanya terbaring lemas kayak gini di kasur. Melihat anak-anak, melihat kamu, mas ini gak tega dek. Gak apa-apa mas, Sari tak berangkat dulu. Saat itu kondisi usia kandungan Sari ini udah 6 bulan, tapi Sari terus memaksakan. Dan untungnya Mbak Darsi ini sering bilang, saat Sari sampai di rumah Mbak Darsi ini sering bilang, udah Ri, mending kamu ngelipet baju atau apa yang memang ringan sekali, karena kamu memang ngotot pengen kerja, dan biarkan saya yang bantu kamu nyuci. Mbak Darsi ini gak tega lihat kamu Ri. Iya Mbak, aku bingung Mbak, keadaan suami saya ini semakin parah sakitnya. Mau bawa suami saya ke rumah sakit, tapi apalah daya gak ada ongkos Mbak. Bukan saya mau minta sama Mbak Darsi, enggak Mbak. Ri, kalau kondisiku ini lebih, aku ini mau bantu kok Ri. Tapi kamu tahu sendiri, suamiku juga kadang-kadang proyeknya ini kadang lancar, kadang enggak Ri. Jadi aku serba bingung. Aku yang sepupumu, pengen nolong kamu lebih itu bingung Ri. Iya Mbak. Pada sore harinya setelah Sari ini dari tempatnya Mbak Darsi, Sari ini pulang. Sari ini pulang dengan memang Sari ini lagi gak enak badan. Biasanya Sari ini pulangnya jam 5 sore. Ini Sari jam 2 siang ini Sari udah pulang. Dan Sari waktu pulang, ini anak-anaknya lagi gak di rumah. Oke, anaknya Sari ini masih menginjak kelas 3 SD dan 5 SD. Dan anak-anaknya Sari ini sering bermain atau kalau enggak ini sering main ke rumah neneknya, ibu dari Sari. Yang rumahnya ini enggak jauh dari Sari juga. Sari pulang dari tempatnya Mbak Darsi. Assalamualaikum, dibukalah pintu rumah Sari. Sari ini langsung pengen lihat suaminya, pengen lihat Mas Burhan. Karena setiap Sari ini berangkat ke tempat Mbak Darsi, Sari ini udah nyiapin makanan apa segala macam di sampingnya Mas Burhan. Saat Sari masuk ke kamar Mas Burhan, suaminya Sari, Sari kaget. Burhan sudah meninggal dan mengeluarkan banyak busa di mulutnya. Mas Burhan, ya Allah Mas. Sari udah lemes banget melihat kondisi Mas Burhan ini udah membujur kaku. Apalagi ini Sari sedang lemes ya. Kondisi perutnya Sari udah makin membesar. Teriakan Sari tadi terdengar oleh warga-warga sekitar. Samping-samping rumahnya Sari. Akhirnya warga-warga pada datang. Melihat, disitulah Mas Burhan ini meninggal. Pak Burhan ini meninggal. Dipenuhi rasa kesedihan Sari. Anak-anaknya ini menangis. Anak-anaknya ini masih kecil. Belum ada yang kerja, masih kelas 3 sama kelas 5 SD. Belum lagi yang ada di dalam perut Sari.
dipenuhi rasa kesedihan yang benar-benar besar. Singkat cerita, akhirnya jenazah Mas Burhan ini dimandikan. Setelah dimandikan, akhirnya jenazah Mas Burhan ini didoain bareng-bareng di ruang tengah. Saat semuanya dari keluarganya Mas Burhan, dari keluarganya Sari pada datang, dari warga-warga sekitar ini pada datang, ngumpul, menyaksikan. Di tengah-tengahnya ini ada jenazahnya Mas Burhan. Begitu juga Sari, lemes banget, ditemani oleh beberapa keluarganya. Di samping Sari, tiba-tiba Sari dikagetkan. Muncul di depan pintu, ini Mas Burhan dengan keadaan sehat. Sedangkan di depan Sari ini mayatnya Mas Burhan, ini sedang ngajiin bareng-bareng. Tapi di depan pintu, persis di depan pintu, ini ada Mas Burhan juga. Mas Burhan ini berdiri di depan pintu dan gak ada orang yang tahu. Sari di sini gak bisa ngucapin apa-apa melihat ada sosok yang benar-benar menyerupai Mas Burhan. Ada di depan pintu. Ini siang loh. Sari ini mau ngucapin kata-kata, ini gak sampai di mulutnya, ini susah banget. Dan akhirnya ini Mas Burhan ini justru mendekati. Di mana Sari ini duduk. Ini Mas Burhan ini duduk di samping Sari persis. Mas Burhan sendiri melihat raut mukanya Mas Burhan sendiri, matanya Mas Burhan sendiri ini justru malah melihat ke arah jenazahnya Mas Burhan sendiri. Dan disitulah Mas Burhan mengatakan, ada obrolan kecil yang dimana itu ngena banget di hati Sari. Ini kisah nyata. Saya sampai berkali-kali telepon ke narasumber yang ngirim cerita ini. Mbak, ini serius Mbak, ini kondisinya kayak gini ketika Mbak ini ngelihat kayak gitu. Beneran Mas. Di sini Mas Burhan ini mengatakan, ada obrolan kecil yang mengena hatinya Mbak Sari. Dek, boleh gak kalau Mas ini nemenin kamu dan anak-anak selama 40 hari sebelum Mas Burhan ini bener-bener pulang? Boleh ya Dek? Kamu jangan takut. Mas Burhan ini juga bentukannya gak yang seram. Ini istrinya gak bisa apa-apa. Istrinya ini ketika ada sosok yang menyerupai Mas Burhan ini ngomong kayak gitu. Apakah ini yang dinamakan Korin? Dan warga-warga yang di situ, keluarga-keluarga Sari, keluarga-keluarga Mas Burhan, anak-anaknya Sari, anak-anaknya Mas Burhan, ini gak ada yang lihat kejadian itu. Hanya Sari yang menyaksikan. Makhluk yang menyerupai Mas Burhan ini ada di samping Sari. Sari meneteskan air mata sambil mengangguk, menandakan mengiyakan. Padahal di situ Sari sedang kehilangan. Boom! Singkat cerita, jenazah almarhum Pak Burhan, almarhum Mas Burhan ini dimakamkan. Seperti biasa ada pengajian rutinan di situ kalau ada orang meninggal, mendoakan almarhum Pak Burhan. Ini sampai hari ke-7. Dan tepat di hari ke-7, pada malam hari, ini masih pukul jam 10 malam ya. Ini kondisi keluarganya Mbak Sari, anaknya Pak Burhan, ini udah pada tidur semua. Dan di situ Mbak Sari ini perutnya ngerasain yang sakit. Mules banget saat itu. Entah itu kontraksi, bayi yang ada di kandungan Mbak Sari, atau entah apa, Mbak Sari ini ngerasain mules. Tiba-tiba saat Mbak Sari ini pengen yang namanya duduk. Awalnya emang rebahan, ini Mbak Sari ini pengen duduk. Di kasur, memang masih di kasur dan pengen senderan di tembok. Tiba-tiba ini Mas Burhan ini datang. Pintu kamar dibuka, cekrek, ini pintu kamar ngebuka sendiri. Ini Mbak Sari ini bingung sekali mau minta tolong siapa. Mbak Sari gak bisa teriak apa-apa. Dan putra-putranya ini memang ada di sampingnya Mbak Sari sedang tertidur. Karena Mbak Sari memang pengen nemenin mereka juga tidurnya. Pintu kamarnya ini terbuka. Dan Mas Burhan ini masuk. Dek, kamu sakit ya perutnya? Boleh, Mas dengerin. Siapa tahu bayi Mas ini sedang kangen sama Mas. Mas pengen mendengarkan bayi kita ini lagi ngomong apa. Ini Sari kebingungan. Akhirnya Sari ini cuma mengelus-elus perut Sari. Dan gak lama kemudian ini makhluk yang bentukannya kayak Mas Burhan persis banget. Apakah ini yang dinamakan Korin atau apa? Ini tiba-tiba menempelkan telinganya ke perut Sari. Dek, sehat terus ya. Jagain ibu. Ibu pahlawanmu dek. Yang sayang sama ibu ya dek. Dan tak lama kemudian ini bener-bener entah itu mujizat atau apa. Yang tadinya Sari mules, yang tadinya sakit perut atau entah apa, ini tiba-tiba seketika perut Sari ini bener-bener gak ngerasain sakit lagi. Dan akhirnya di sini Burhan akhirnya berpamitan sama Sari. Sari, tak pulang dulu sebentar. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti datang. Mas Burhan meninggalkan keluar kamar. Sari ini kebingungan.
Sari hanya bisa berdoa, gak bisa teriak minta tolong, gak bisa mengucapkan apa-apa. Karena memang yang dilihatin ini hanya Sari. Bener-bener anaknya yang sedang tertidur, gak sampai terbangun, ada obrolan seperti itu. Anaknya memang bener-bener gak denger. Ini hanya Sari yang melihat. Dan Sari menyimpan semua ini dan baru diceritakan di channel Rian Agus Widodo. Singkat cerita, 40 hari kematian Mas Burhan. Ini setelah kelar pengajian, orang-orang udah pada pulang semua. Kondisi bener-bener sepi, sunyi. Anak-anak juga udah disuruh tidur sama si Sari. Dan Sari ini bener-bener perutnya kan bener-bener tambah besar ya. Saat Sari ini udah mematikan semua lampu, tiba-tiba ada ketukan pintu. Dek, 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 dek. Sari bingung. Siapa ya? Perasaan orang-orang udah pada pulang. Dibukalah pintu itu sama si Sari. Cekrek. Mas kesini cuma mau pamit. Ternyata ini makhluk yang saya bilang tadi. Yang saya bilang ini entah korin atau apa. Yang menyerupai wujud dari Mas Burhan. Ini Mas Burhan ini pamit. Kamu baik-baik selalu sama anak-anak. Maafin kesalahan Mas selama Mas hidup sama kamu. Mas pamit yo. Boom! Ketika itu Mas ngomong Mas pamit yo. Mas Burhan hilang. Ini bayangin kalian ya, orang udah meninggal biasanya. Kalau orang meninggal, kadang kita kan berdoa di depan mayatnya. Ini kadang kan mengeluapkan rasa sedih ya. Mas, mbah, nenek, kakek kok kenapa sih? Kok pulang duluan? Tapi kaget gak ketika mayat itu tiba-tiba hidup lagi atau ada yang menyerupai dia datang lagi, kita kan kaget gak? Nah ini dialamin oleh Mbak Sari selama 40 hari. Singkat cerita, Mas Burhan ini gak datang-datang lagi ke rumah. Singkat cerita, lahirlah putri dari Sari. Berapa bulan kemudian akhirnya Sari ini melahirkan, ini seorang putri. Jadi anaknya Sari ini 3. Karena memang Sari ini kepikiran beban biaya hidup untuk menyokong keseharian. Ini saat putrinya Sari, putri ketiganya ini usia 2 bulan. Sari memutuskan untuk menitipkan ketiga putrinya kepada orang tua Sari. Sari ini mendatangi rumah ibunya. Bu, maafin Sari. Mungkin Sari saat ini masih banyak merepotkan ibu. Tapi gimana lagi? Memang ini jalan Sari yang ada seperti ini, Bu. Iya, Nduk. Emang ada apa, toh, Nduk? Sari pengen, Bu, bekerja di luar negeri. Kok ada info lowongan untuk jadi TKW di sana, Bu. Izinkan Sari, restuin Sari, Bu. Nah, Sari ini pengen nitipin anak-anak Sari sama ibu. Nanti Sari bakal sering ngirim uang ke sini, Bu, untuk biaya hidup ibu dan anak-anak Sari, Bu. Tenanin, Nduk. Kamu mau berangkat ke luar negeri di sana. Kamu ini gak punya saudara di sana, Nduk. Kok boro-boro saudara? Kamu gak ada kenalan di sana. Bu, Sari ini sekarang sudah merangkap menjadi seorang ibu dan seorang bapak. Sari harus mengemban tugas ini, Bu, agar anak-anak ini hidupnya gak susah kayak Sari, Bu. Iya, Nduk. Ibu ini bingung. Wong ibu ini orang gak punya. Gak ada daya untuk menolong kalian. Iya, Bu. Restuin Sari untuk berangkat ke luar negeri, Bu. Iya, Nduk. Singkat cerita, akhirnya Sari berangkat ke luar negeri. Setelah melengkapi berkas-berkasnya dan Sari menjadi TKW. Kita sebut saja perantauan ke luar negeri Sari. Ini Sari ini mendaratnya di Singapura. Sesampainya di sana, Sari ini merawat seorang kakek-kakek. Jadi cepatnya cerita ini, Sari ditugaskan untuk merawat seorang kakek-kakek. Yang benar-benar kakek ini usianya udah 80-an ke atas ya. Memang udah gak bisa apa-apa, dia hanya berbaring. Kalau toh mau jalan-jalan harus dibantu dengan kursi roda. Dan itulah yang harus dirawat oleh Sari. 2 tahun kemudian karena kondisi kakek yang dirawat Sari ini semakin melemah, terpaksa dari anaknya kakek tadi, dari majikannya Sari. Kita sebut saja Mama Sisi, anak dari kakek itu. Akhirnya membawa kakek yang dirawat Sari ini ke rumah sakit. Karena kondisinya semakin melemah. Padahal dari keluarganya Sisi ini semakin percaya dengan Sari. Karena Sari ini benar-benar orangnya ulet rajin. Mau merawat. Benar-benar dengan penuh kasih sayang juga. Dan setelah kakek yang dirawat Sari ini dibawa ke rumah sakit, akhirnya kakek ini dirawat.
banyak perawat yang menangani. Ini anak-anak dari kakek yang dirawat Sari, ini kayak nggak mau mendekat dengan kakek malah. Disinilah Sari berperan sebagai pahlawan. Bener-bener Sari ini merasakan kayak Sari ini adalah anak dari kakek itu. Bener-bener kasih sayang Sari ini besar sama kakek itu. Hingga Sari ini bisa yang namanya memasangkan saluran air kemih, di mana yang harus diganti setiap harinya. Karena Sari di sini niatnya memang pengen bekerja, pengen yang namanya membahagiakan anak-anaknya yang dititipkan oleh orang tua Sari. Disinilah mulai ada kejanggalan. Boom! Ini kakek yang dirawat Sari, ini baru 2 hari. Dan di sini mulai ada kejanggalan. Setiap malam, semua keluarganya, anak-anak dari kakek ini pada pulang. Hanya Sari yang berjaga di situ. Ini kurang lebih kalau di Indonesia ini kisaran jam 10 malam ya. Entah kalau di sana karena saya nggak ngerti perhitungan jam di sana seperti apa. Terus tiba-tiba ada perawat masuk. Ini membawakan makanan ringan kayak snack kecil-kecilan beserta susu dan beberapa kue-kue. Dan Sari ini kaget. 2 hari kemarin nggak ada makanan kayak gini kok. Ini setelah 2 hari kenapa ada? Ini rumah sakit apa sih? Kok kayak gini? Harusnya dari kemarin dong. Ini nggak. Setelah 2 hari baru ada seperti itu. Dan Sari melihat name tag dari orang itu. Kita sebut saja name tag di situ namanya Sela. Kak, udah kak. Ini nggak usah lagi, nggak apa-apa. Saya ini nggak makan makanan kecil-kecil kayak gini kok kak. Nggak apa-apa. Kadang saya ini malah nanti nggak kemakan. Karena saya ini udah ngantuk kak, dari pagi ini saya jaga. Ini perawat yang namanya Sela ini nggak ngejawab apapun. Bener-bener mukanya ini ketus banget. Dan si Sela hanya meninggalkan ruangan Sari. Akhirnya Sari merapikan makanan-makanan ringan tadi. Ditaruhlah di samping Sari. Jadi Sari ini menungguin kakek. Ini ada sofa panjang yang dimana Sari ini rebahan di situ. Di samping kakek. Dan makanan-makanan tadi justru malah ditaruh di bawahnya Sari. Karena memang Sari nggak makan kalau udah malam ini. Sari kayak nggak terbiasa untuk makan cemilan-cemilan atau apa. Ini Sari nggak terbiasa untuk itu. Apalagi Sari ini nggak doyan dengan yang namanya yang bahan-bahan makanan yang terbuat dari susu, gandum. Sari ini nggak doyan, nggak begitu doyan. Singkat cerita, pada malam selanjutnya terjadi lagi. Ini ada perawat itu lagi, perawat Sela tadi mengantarkan beberapa makanan yang sama dengan hari kemarin. Sari pun kembali bilang, kak nggak usah kak, nggak apa-apa cemilannya nggak usah daripada nggak dikemakan kak. Dan sama seperti biasanya, Sela langsung meninggalkan Sari. Sari ini bingung. Dan setiap malamnya, ini kakek ini selalu bangun. Dan ketika kakek bangun, ini justru kakek ini sering dongeng. Ini zaman mudanya kakek. Yang dimana saat itu zaman-zaman kolonial, zaman-zaman penjajahan. Ini diceritakan sama kakek. Saya ini dulu punya banyak teman. Teman-teman saya ini tentara-tentara. Saya pernah bertugas di sini. Banyak wanita-wanita yang menemani kami setelah kami ini lelah berperang, bertempur dalam penjajahan. Ini kakek ini sering bercerita seperti itu. Sampai akhirnya kakek ini kelelahan bercerita dan akhirnya tertidur, barulah Sari tidur. Singkat cerita, di malam selanjutnya ini sama. Perawat Sela datang lagi dengan membawa snack makanan ringan dan ada 1 gelas susu. Dan di sini Sari kembali memaksa untuk Sela agar membawa makanan itu lagi. Mbak Sela, maaf ya, bukan gimana-gimana, daripada ini basi atau apa, nggak kemakan, mending dibawa. Sela ini nggak menggubris omongan Sari. Kembali lagi Sela ini meninggalkan Sari. Akhirnya di sini Sari ini mengejar. Ketika Sari keluar dari ruangan kakek, ini Sari lihat kiri kanan nggak ada orang sama sekali. Boom! Kok sepi? Lah Mbak Sela tadi di mana yo? Dan memang hanya ada 1 lift. Di situ kalau harus keluar itu hanya menggunakan lift itu. Ketika harus menaiki tangga ini jauh dari tempat itu. Dan terdekat dari situ, kalau toh memang harus cepat hilang, itu berarti harus lewat lift itu. Tapi di sini gak ada perawat Sela tadi. Dan tak lama kemudian ini lift ngebuka. Jerak, keluarlah. Ada perawat laki-laki dan di situ Sari langsung memanggil perawat laki-laki tadi. Mas, kak, kakak. Kak, akhirnya perawat tadi nyamperin Sari. Iya, mbak ada yang bisa saya bantu? Gini loh mas, ini
Ada beberapa makanan yang setiap hari dikirim ke saya, makanan kecil, dan sebenarnya ini nggak sering kemakan. Saya ini pengen ngomong daripada nggak kemakan, ini alangkah baiknya nggak usah dianterin ke tempat saya. Saya nggak apa-apa. Makanan apa ya Mbak? Snack-snack ringan. Coba Mas, Mas lihat snacknya, ini silakan dibawa. Akhirnya perawat yang laki-laki tadi diajak masuk ke kamar kakek tadi, ke ruangan Sari tadi. Dan saat sesampainya di situ, boom! Ini makanan yang tadi dikirim hilang. Tadi ada makanan ada snack di sini. Lah, perasaan rumah sakit di sini nggak pernah ngirim makanan ringan Mbak kalau udah malam. Snack atau apa nggak disediakan untuk pengunjung, untuk penunggu pasien di sini. Lah, bukannya tadi. Loh, emang yang nganterin makanan ke sini siapa Kak? Bentar Mas, kita ngobrol di luar yuk Mas. Takutnya kakek kebangun. Udah tidur soalnya. Nanti kalau kebangun dia rewel Mas. Oh ya udah. Akhirnya Sari ini ngajak perawat laki-laki tadi ngomong di luar. Mas, beberapa malam ini saya ini dianterin makanan ringan terus Mas. Beberapa snack dan ada susunya Mas. Perasaan rumah sakit sini ini gak ada yang nganterin makanan-makanan ringan kayak gitu Mbak. Emang siapa Mbak yang nganterin? Kan orangnya kayak apa nanti biar saya carikan atau apa. Saya ini lihat name text-nya Mas. Ini kalau gak salah namanya Mbak Sela, orangnya tinggi putih. Hah? Sela? Sela? Jangan-jangan orangnya kayak apa sih Mbak? Orangnya tinggi Mas, putih. Mbak bisa ikut saya ke depan sebentar, ke administrasi. Jadi ada satu ruangan di bawah ini. Deket kok Mbak. Iya boleh Mas. Akhirnya si Sari ini diajak ke ruangan administrasi. Ditunjukin karyawan-karyawan mana, perawat-perawat mana yang bekerja di rumah sakit itu. Dan Sari langsung menunjuk orang ini Mas. Ada foto di situ, fotonya Sela. Di situ semuanya pada bengong. Perawat-perawat yang di situ yang sedang jaga di situ semuanya bengong. Termasuk mas-mas tadi, perawat yang laki-laki tadi. Mbak Sela ini sudah 1 bulan meninggal Mbak. Boom! Ternyata si Sela, perawat perempuan tadi yang sering mengantarkan makanan ringan dan susu, ini Sela ini udah meninggal. Sari ketakutan minta ampun. Ini rumah sakit apa? Aku pernah didatengin dalam wujud bukan hantu. Ini hanya suami saya. Ini kembali lagi didatengin negara lain yang jadi perawat nganterin makanan kecil. Dan ini hanya Sari yang melihat itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ini kakek yang dirawat Sari ini meninggal. Yang setiap malam ini cerita sama Sari tentang veteran-veteran, zaman-zaman kolonial, zaman-zaman peperangan. Kakek yang dirawat Sari selama ini yang dengan penuh kasih sayang Sari merawatnya. Kakek ini meninggal. Setelah kakek itu meninggal dari pihak keluarga, ini budaya di sana, ini jenazah ini disimpan selama 1 minggu agar keluarganya ini ngumpul, bener-bener ngumpul jadi satu. Selama 1 minggu udah kumpul semuanya, baru 1 minggu itu jenazah dikremasi. Dan di sini Sari menemukan kejanggalan-kejanggalan. Ini dari pihak keluarga majikannya Sari yang saya sebut tadi Sisi. Ini ngomong sama si Sari, Sari, ini kamu jagain jenazah ini sampai 1 minggu agar keluarga pada datang dulu dan setelah itu kita ada upacara kremasi. Akhirnya dengan rasa ketakutan, Sari ini mengiyakan. Berarti Sari harus menjaga jenazah itu selama 1 minggu di tempat kremasi tanpa orang lain satupun. Kecuali pada siang hari. Jadi kalau siang hari, Sari ini diperbolehkan untuk istirahat. Karena keluarga-keluarga pada datang. Nah pada malam hari, mau gak mau, hanya Sari seorang yang menjaga jenazah itu. Bayangin, kalian disuruh jaga jenazah dalam 1 minggu. Ini adanya cuma kita sama jenazah itu. Bisa dibayangin gimana? Kalau saya mending pulang. Takut. 1 minggu bersama jenazah yang mau dikremasi. Akhirnya Sari ini mengiyakan perintah dari majikannya. Menjaga kakek ini selama 1 minggu. Di hari pertama Sari jaga, ini kejanggalan mulai datang. Saat Sari jaga, ini ruangannya ini besar. Cahaya ini, penerangannya ini penuh kok. Gak gelap sama sekali. Ini adanya di atas gedung. Ini tiba-tiba Sari ini sedang menjaga dan di situ Sari ini berdoa sebisa Sari. Ini terdengar ada banyak suara sepatu yang datang. Ini kayak ada orang jalan kaki ya. Kalian bisa bayangin kalau di gedung
Terus suara bergema di mana ada beberapa orang memijakan kaki di lantai. Ini akan terdengar banget. Ini nyaring terdengar. Ini sampai telinga Sari. Prak, 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 prak. Ini semakin kencang. Seolah-olah arah sepatu-sepatu tadi, pijakan-pijakan kaki tadi, ini benar-benar nyamperin Sari. Di mana Sari ini sedang menjaga jenazah kakek. Dan ternyata benar. Boom! Ini Sari melihatnya. Pintu terbuka dan Sari melihat ada beberapa orang-orang yang di mata Sari ini Sari lihatnya. Ini ada orang-orang kuno yang mungkin seumuran kakeknya. Ini dengan masih gagah, berpasang-pasangan dengan wanita dan mengenakan pakaian-pakaian kolonial. Ini datang ke situ. Dan tiba-tiba ini diikuti belakangnya ini ada beberapa kayak pemain-pemain musiknya. Ini datang juga di situ dan mengadakan pesta di situ. Boom! Ini teman-teman dari kakek. Ini tiba-tiba mengajak Sari. Sari pun ditawarkan di situ makanan dan minuman. Ada wine yang ditawarkan ke Sari. Dan ada beberapa wanita yang mengajak Sari untuk berpesta. Dan memang ruangan kremasi itu ini cukup lumayan besar. Dan ini Sari di lantai 3. Ini Sari sendirian. Tapi benar-benar ditemani makhluk-makhluk yang mungkin bagi Sari ini makhluk astral atau makhluk entah apa. Yang diceritakan ke saya ini benar-benar bingung mas. Banyak veteran-veteran yang datang. Orang-orang kolonial, orang-orang zaman dulu datang mengajak saya pesta. Saya sampai bingung mas. Dan saya ditawarin makanan dan minuman, wine, anggur ditawarkan ke saya. Hingga akhirnya tibalah di pagi hari. Sari kaget. Seolah kayak Sari ini sedang bermimpi. Sari dibangunkan dari keluarganya Sisi, anak dari kakek itu tadi. Sari bangun, Sari bangun. Tamu-tamu udah pada datang. Sari kaget. Tapi Sari tidak menceritakan apa yang terjadi pada Sari semalam. Singkat cerita, hari ke-7, hari terakhir di mana? Ini besok pagi kakek harus dikremasi. Dan pada malam harinya inilah ujian terberat dari Sari. Sari ini jaga, ini terus menerus. Yang namanya berdoa ini terus menerus. Ini kembali lagi Sari mendengarkan. Di saat malam tiba, suasana hening di atas gedung. Yang di atas gedung ini, atasnya ini ada rooftop ya. Tapi Sari ini belum tepat di atas rooftopnya itu tadi. Sari masih ada di dalam gedung itu. Ini tiba-tiba Sari mendengarkan langkah sepatu yang begitu banyak. Brak, 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 brak. Kembali memasuki di mana Sari sedang jaga kakek itu tadi. Seperti biasa menggelar pesta. Dan kali ini pestanya ini lebih besar dari biasanya. Burak semua orkestra, nyanyi-nyanyi atau segala macam, dansa-dansa di situ. Ini Sari sampai kebingungan, ini pesta apaan? Dan kakek pun masih membujur seperti biasa sampai tiduran di peti. Sari pun melihat kakek itu juga. Ini teman-temannya yang diceritakan setiap hari sebelum kakek meninggal. Ini seolah-olah ini pada datang. Sari di sini ketakutan. Dan Sari di sini seolah-olah kayak mabuk. Diajak minum dan kayak terlalu banyak minum. Ini Sari itu kayak diajak untuk pindah pesta. Justru pestanya ini malah nggak ada di ruangan itu. Dipindah, jadi ada kayak lift. Di situ kayak keluar ruangan dari situ ada lift dan menuju ke atas. Dan di atas ini adalah rooftop. Ini atap yang udah paling di atas. Sari ini diajak seolah-olah ayo kita pindah pesta ke atas. Sari ini pindah ke atas dan Sari ini sebenarnya Sari ini nggak pengen melangkah karena ini ada apa sih sebenarnya? Ini ada apa? Tapi Sari di sini terus berdoa. Pesta semakin meriah. Ini ada di rooftop dan Sari melihat ke atas langit. Tepat itu bulan purnama, bulannya ini bundar. Diiringi pesta di situ. Pesta yang sangat old school banget ya. Kayak Sari seolah-olah dibawa ke alam tahun-tahun di zaman dulu. Tiba-tiba ini Sari sudah berada di bibir gedung. Sari ini sudah di atas bibir gedung. Tiba-tiba ini Sari dikagetkan dengan munculnya helikopter. Sari kaget. Tim penyelamat datang langsung menjaring Sari. Sari kaget dan Sari tersadar. Boom! Ternyata saat itu Sari diajak seolah-olah Sari ini mau diajak untuk pergi ke alam mereka. Ini istilahnya Sari diajak meninggal. Sari ditarik untuk bergabung di alam mereka yang sudah bukan alam manusia. Sari ini diselamatkan oleh tim penyelamat. Di situ ada helikopter dan ternyata di bawah gedung ini udah banyak polisi dan udah banyak orang-orang. Media yang liput ini udah banyak.
Ternyata Sari ini yang orang-orang lihat, Sari ini kayak jalan sendiri, teriak-teriak dan mau bunuh diri. Padahal yang dirasain Sari ini menikmati pesta, yang Sari ini sebenarnya kebingungan, mabok. Dan di situ Sari nggak lihat yang namanya pengen lompat atau apa. Tapi yang orang-orang lihat, ini Sari ini kayak teriak-teriak dan Sari ini susah diberhentikan. Ternyata ada beberapa security di situ memberhentikan Sari. Ternyata sudah ada banyak polisi di situ memberhentikan Sari. Tapi Sari tidak menggubris. Yang orang-orang lihat, bener-bener Sari kayak mau bunuh diri. Boom! Dan akhirnya Sari ini bener-bener diselamatkan. Untungnya Sari selamat. Ternyata saat kejadian itu ada CCTV dan security langsung turun tangan. Dan beberapa tim penyelamat ini langsung datang. Akhirnya ini Sari ini dibawa ke rumah sakit. Dan selama di rumah sakit, ini Sari mengalami depresi. Alam Sari ini benar-benar udah campur aduk, chaos banget di kepala Sari. Dan Sari memohon kepada majikannya, "Mah, pulangkan saya ke Indonesia, mah, pulangkan saya ke Indonesia. Saya pulang, saya pengen pulang, saya pengen pulang." Dan akhirnya memang Sari ini akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Dan kebetulan salah satu dari keluarga kakek tadi yang dirawat Sisi ini ada orang dari pemerintahan Singapura. Akhirnya berita tadi ini diminta tidak dipublikasikan. Berita yang Sari ini mau lompat dari gedung, adanya helikopter, adanya orang-orang yang melihat situasi seperti itu, minta di take down. Kebetulan salah satu anak dari kakek itu ada orang dari pemerintahan Singapura. Jadi agar berita ini tidak meluas. Tapi di sini Sari baru kali ini mencoba untuk menceritakan kisahnya Sari dikirim ke channel Rian Agus Widodo. Dan pas saya telepon ini saya ngomong sama Mbak Sari, kita sebut saja Mbak Sari. Saya ngomong, "Serius Mbak, ini mau diceritain?" "Gak apa-apa." "Iya Mas, gak apa-apa, yang penting nama tempat semua disamarkan. Kalau toh ada ya gak apa-apa, tapi jangan banget-banget ya Mas. Saya gak pengen ada apa-apa untuk keamanan bersama." Oke, itulah kenapa setiap saya cerita, ini nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dan akhirnya ini Mbak Sari ini pulang dengan selamat di Indonesia. Dan sampai sekarang Mbak Sari ini justru malah kumpul dengan keluarganya dan buka usaha sendiri kecil-kecilan di rumah. Hidup dengan ibu dan anak-anaknya. Itulah kisah yang dialami oleh Mbak Sari yang udah sempat di-share ke kita. Jadi di sini ada edukasi ya. Dimanapun kita berada, ini kita selalu harus berdoa. Agar kita ini selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, dimanapun kita berada, gak kita di Indonesia, gak kita dimanapun, kita ini selalu berdoa. Yang seperti ini Mbak Sari. Mungkin kalau Mbak Sari di situ lupa akan berdoa, meminta kepada Tuhan apa-apa. Entah apa yang akan terjadi. Apakah Mbak Sari akan lompat dari gedung itu atau apa. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum kebaca ceritanya, bersabar, nanti pasti akan dibaca satu persatu. Cerita-cerita kiriman dari kalian. Dan buat teman-teman komentar-komentar yang udah puluhan ribu. Ini komentarnya bahkan bukan gak di kolom komentar YouTube ya. Ini komentar-komentar WA segala macam, ini bahkan ada di WhatsApp saya, di DM Instagram saya. Ini udah ngumpul banyak banget. Dan mohon maaf, tapi insya Allah pasti akan saya balas satu persatu. Sabar ya teman-teman semuanya, kakak-kakakku semuanya. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Rian Agus Widodo. Pokoknya kali ini saya ini pengen mengobati semua rasa rindunya yang dari kemarin memang jarang upload dan sekarang akan kembali lagi. Pokoknya didoain agar saya ini dan tim teman-teman semua yang ada di sini ini sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nongkrong di sini, buat tim-timnya Rao, terima kasih buat Mas Budi, buat Mas Heri, buat Mas Dede, buat Mas Hami, buat Mas Ino, buat semuanya ada di sini. Terima kasih banget. Ini kita ini begadang semuanya sampai pagi kita membawakan cerita-cerita kisah misteri kiriman dari kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mengirimkan cerita dan yang belum ngirimin cerita, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke WA. Nih, nomornya ada di bawah. Dan kalian yang sudah follow saya Dodo Sinjo di Instagram, saya akan follow back. Langsung di follow back, pokoknya langsung di follow back. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke seperti biasa saya berdoa. Saya tak henti-hentinya berdoa. Mudah-mudahan kalian diberi rezeki yang melimpah, selalu disehatkan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang ada di luar negeri. Selalu rezeki yang mengalir deras, amin ya Allah. Selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus
Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.